Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Sudah menyempatkan waktu untuk kita pada hari ini. Itu sudah menunjukkan kesediaan untuk kegiatan kita. Sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, Ibu ingin ada yang memimpin doa. Ada yang inisiatif untuk memimpin doanya? Ya, silakan. Untuk mulai belajar, kita berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih. Jadi, semua kalian dikumpulkan pada ruangan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti dari bimbingan pramuka yang sudah dilaksanakan minggu lalu, yaitu tindak lanjutnya adalah konseling kelompok. Sebelumnya ada yang tahu konseling kelompok itu seperti apa? Belum. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan dulu konseling kelompok itu apa dan tujuannya apa. Jadi semua konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok kecil. Berbeda dengan bimbingan pasca kemarin itu satu kelas ya. Kalau untuk konseling kelompok ini sekitar 4 sampai 10 orang. Oke. Nah, tujuannya untuk membantu kalian masing-masing anggota menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi di sini kita datang bukan untuk menghakimi, menertawakan, tapi untuk saling mendukung. Tujuannya adalah konseling kelompok ini dibuat lalu dilaksanakan untuk kalian sama-sama belajar mengenali rasa takut untuk jujur, memahami dampak negatif dari ketidakjujuran itu sendiri, dan juga yang paling penting adalah membangun keberanian dan integritas di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham sampai sini? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Dalam konseling kelompok sendiri, anak-anak, Ibu ingin menjelaskan kembali bahwa kalau konseling kelompok itu ada beberapa peran dari anggotanya. Itu ada 3. Yang pertama, konselor atau pemimpin kelompok itu Ibu sendiri. Tugasnya adalah membantu terlaksananya konseling ini dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua ada anggota kelompok, yaitu kalian berenam, yang tugasnya adalah saling berbagi pengalaman, cerita terkait topik tadi, dan sudut pandang atau pemikiran kalian nanti diutarakan. Itu tugasnya. Lalu yang ketiga ada konseling utama, di mana nanti setelah kalian berbagi pengalaman dan cerita, nanti kita sepakat dengan salah satu yang menjadi konseling utamanya, yang mana masalah itu akan kita bahas sampai akhir. Semuanya sudah paham? Selanjutnya dalam konseling kelompok itu anak-anak hanya memberitahukan bahwa ada yang namanya asas-asas di dalam konseling, yaitu ada 4. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini segala sesuatu yang kita bicarakan saat konseling kelompok itu tidak boleh disebarluaskan di luar dari kelompok. Jadi nanti setelah kita berbagi pengalaman, cerita masalah, pikiran, segala macam, itu hanya cukup ada di ruangan ini dengan kelompok ini saja. Jadi tidak boleh disebarluaskan oleh teman-teman yang di luar. Kalau ada yang ditanya ngapain, jawab aja konseling kelompok di mana, bisa ada yang kalian. Tapi tidak boleh menceritakan masalah teman-teman yang sudah saling berbagi di sini. Ya. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi karena sudah dalam kegiatan konseling kelompok, akan minta kalian secara terbuka menyampaikan pengalaman, cerita, masalah, atau pemikiran kalian secara terbuka tanpa harus paksa dulu ini. Bisa? Oke, selanjutnya ada asas kesukarela. Asas kesukarela ini adalah kalian setelah terbuka, kalian secara sukarela menyampaikan masalah itu tanpa ada paksaan dari ibu atau dari teman-teman yang lain. Yang terakhir ada asas kenormatifan. Asas ini sangat penting di dalam konseling kelompok. Kenapa? Karena walaupun kita saling berbagi masalah, pengalaman, pemikiran, harus tetap menjaga kesopanan, saling menghormati. Jadi tidak ada yang mengejek nanti ketika temannya berbagi pengalaman, cerita atau masalah pemikirannya sendiri. Bisa? Sepakat ya?
mengucapkan sama-sama janji kerahasiaan setelah dari asas-asas konseling tadi. Setuju sudah siap? Siap, Bu. Oke, nanti Ibu akan mengatakan kalian ya. Oke. Kami anggota kelompok konseling ini dengan kesadaran dan kesukarelaan penuh bersama-sama berjanji satu, menjaga semua cerita dan isi pembicaraan dalam kelompok sebagai rahasia. Dua, tidak menceritakan apapun yang disampaikan kepada orang lain di luar kelompok. Tiga, saling menghormati dan tidak menghakimi pengalaman atau perasaan sesama anggota. 4, bersikap jujur dan terbuka karena ruangan ini adalah ruang yang aman bagi semua. 5, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman sebagai amanah yang harus dijaga. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas komitmennya. Selanjutnya, itu dalam konsen kelompok ini anak-anak ada yang namanya kontrak kekayaan. Jadi topik kita mengenai mengatasi rasa takut untuk jujur dan membangun keberanian berintegritas. Nah, konsen kelompok kita ini nanti waktunya sekitar 40 menit. Jadi ibu harap kalian menggunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Lalu selanjutnya kesepakatan yang lain adalah ibu ingin nanti ketika teman-temannya berbagi pengalaman atau cerita, yang lainnya mendengarkan kalian tanpa adanya ngobrol dengan teman sebelah atau sendiri. Ataupun nanti ibu sendiri sedang diperhatikan. Bisa? Bu. Oke, selanjutnya di sini ada 7 kartu kejujuran. Kita bikin dulu sebentar. Nanti salah satu dari kalian bergantian untuk memilih salah satu kartunya. Nanti silakan yang dari kartunya langsung disebutkan apa pertanyaannya
Selanjutnya, saya sering berbohong memulai ulangan karena dimarahi oleh orang tersebut. Dan yang terakhir, silakan. Saya pernah berdoa di rumah bahwa itu kalau sakit aku bilangkan sakit ada. Semuanya terima kasih sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing. Jadi selanjutnya, kira-kira permasalahan siapa yang mau kita bahas untuk lebih mendalam? Naila? Ya, Oke, tadi sudah mendengarkan semua permasalahan Naila? sudah. Oke, silakan Naila ceritakan lagi secara mendalam permasalahan itu seperti apa biar teman-teman semua tahu. Jadi menurut teman-teman semua, menurut kalian gimana permasalahan dari Naila ini? Ada yang mau mengutarakan pendapat atau malah berbagi pengalaman? Iya, pernah sering juga terkait juga. Ada? Ayo. Ya. Menurut saya lebih baik lagi dari karena sudah ada di Oke, Rasya pernah melakukannya? sudah. Nah, oke, ada lagi yang ingin berbagi pengalaman atas tingkahnya? Ya. Terus bagaimana tanggapan kalian? Ada yang lain lagi? Ini Naila dan semua di sini pemikiran Naila tadi adalah merasa takut. Yang pertama, yang kedua merasa lalu sebenarnya ada nggak pikiran negatif yang pernah Naila pikirkan ketika mau ada yang mungkin ada pada kira-kira nih Naila ada nggak oke soal ada nggak momen dimana malah jujur itu menyelesaikan masalah kamu? Ada baru 2 kali yang lalu dan sama ya, dari sini aku nanya ke teman kamera habis itu dia membantuin jelasin habis itu Najila aku bagaimana Jadi gimana teman-teman? Ada yang coba mau membagikan sudut pandangnya atau pemikirannya mengenai pengalaman sekitar yang saya alami? Misalnya dengan sekali perspektif atau pengalaman kalian nanti aku kemarin juga pernah dapat nilai sama.
cerita Nela, saya mulai untuk berkata jujur dan menghilangkan pikiran negatif. Ya, ada lagi yang mau menambahkan ini? Nggak ada lagi? Cukup ya. Oke. Jadi semua untuk kegiatan kita hari ini mengenai narasi rasa konfirmasi dan membangun narasi. Untuk selanjutnya diharap setelah ini sudah saling kita kalian, jadi kalian bisa mengulang lagi pemikiran bahwa kalau jujur itu nanti itu memperburuk keadaan. Sebaliknya, kalau jujur itu kalian bisa lebih belajar untuk kedepannya harus bagaimana. Seperti yang tadi ya. Kalau misalnya kita jujur sama tapi menjelaskan selama bagaimana yang bakal sering lagi bisa oke. Untuk selanjutnya itu punya 6 level refleksi dimana ini terkait penilaian personal kita hari-hari. Kalian sudah bawa penanya masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Kanela, terus Tasya.
Sudah selesai semua. Kalau teman-teman sharingnya pengalaman mungkin aku nggak sendirian. Yang lain